Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa Adam wa Musa wa Isa wa ma bainahum minan nabiyyin wal mursalin salawatullahi wa salamuhu alaihim ajma'in. Amma para bapak, para ibu, orang tua kami yang dimuliakan Allah, yang kami hormati, wabil khusus tokoh masyarakat, tokoh agama khususnya dan segenap pengurus masjid. Alhamdulillah, hari ini 14 Syawal 1446 Hijriah, kita bersama-sama memperingati itu halal bihalal. Maka kami awalan mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Kalau kata anak saya bilang begini, Bu, minal aidin wal faizin, maafkan lahir dan batin. Hiduplah para pemimpin, rakyat mah tetap ceking. Itu kata anak saya. Alhamdulillah, mudah-mudahan harapan kita semua ibadah Ramadan yang wajib, yang sunnah, tercatat amal baik dari kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Dan Allah berikan kesempatan kita kembali jumpa dengan Ramadan 1447 Hijriah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pagi ini saya ingin mengajak introspeksi bersama, membuktikan puasa kita bernilai apa sekedar sah. Ini yang penting, ya, ya Bu, ya. Sebab banyak kan puasa itu cuma sekedar sah, ya, dari mulai imsak nggak makan minum sampai maghrib sah. Cuma jawabannya punya nilai apa tidak, ini yang penting, betul. Ini puasa yang bernilai, kita jelas sekali ujung ayatnya apa kata Allah, la'allakum tattaqun, menjadikan kita orang yang bertakwa, orang yang kategori ahli surga. Orang yang bertakwa itu ahli surga. Makanya dalam Quran surah ketiga ayat 133 Allah bilang apa? Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian, buru-burulah, cepat-cepatlah pada ampunan dari Allah. Jadi banyak-banyak kita mohon ampun, dan bersegeralah kepada surga yang seluas langit dan bumi. Subhanallah, bumi aja nggak tahu ujungnya di mana, apalagi langit yang 7 lapis itu. Ya, itu luasnya surga, itu gambaran, ya. Nah, untuk siapa surga itu? Uiddat lil muttaqin, buat hamba Allah yang bertakwa. Makanya siapa sih orang yang bertakwa? Jadi surga itu bukan punya golongan, bukan punyanya orang Arab, bukan, ya. Walaupun dia orang Arab, kalau nggak sholat tetap aja neraka, betul apa tidak? Contohnya siapa? Istrinya Nabi Lut neraka, anaknya Nabi Nuh Kan'an neraka, pamannya Nabi juga neraka, Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Gosok, ya enggak? Itu. Bapaknya Nabi Ibrahim neraka, betul. Jadi bukan punya orang yang namanya orang Arab, nggak ada yang namanya nasab jaminan surga. Semua nasab sama, karena metin Allah, bukan punya kita, betul apa tidak, Pak? Itu. Emang Bapak mau jadi orang Indonesia? Enggak mau, kebetulan ada di rahim orang Indonesia, jadilah orang Indonesia. Ada di rahim orang Arab, jadi orang Arab. Ada di rahim orang Yaman, jadi orang Yaman. Maka nasab, keturunan gak jaminan, ya, gak jaminan. Makanya ada orang fanatik suku, naudzubillah min dzalik. Sampai Ustadz Abdul Somad tuh nangis, Pak, dibilang munafik. Ustadz Abdul Somad tuh nangis.
Dibilang ahli neraka, kenapa? Sebab nikah dengan keturunan habaib. Ya. Dicaci maki oleh para habib. Ya. Bawa baca YouTube, nangis aku Abdul Somad. Ya. Ya. Nah, kalau kita tengok, jadi surga itu kembali punyanya orang yang bertakwa. Nah, ini yang penting, Pak. Garis bawahi, bukannya punya nasab. Ya. Buktinya Fatimah aja apa kata Nabi? Wallah, lau anna Fatimah binta Muhammad syarakat lakatatu yadaha. Jangankan dia ponakan Khalid bin Walid, seandainya Fatimah mencuri lakatatu yadaha, aku potong tangannya. Tuh anaknya sendiri Nabi. Apalagi Ustadz Bambang nyolong dipotong Nabi. Ya, Masya Allah. Jadi Bapak Ibu jangan fanatik. Yang penting anak kita jodohnya orang yang beriman, orang taat sama Allah, syukur-syukur. Ya orangnya mah nggak perlu kaya, yang penting cukup gitu aja. Ya mau beli rumah cukup duitnya gitu, mau punya mobil juga cukup kan begitu, enak Pak ya. Subhanallah. Ya. Lalu siapa yang puasanya menang? Siapa orang yang bertakwa? Siapa yang ahli surga? Ayat 134 jelas apa kata Allah? Alladzina yunfikuna fis-sarra wad-dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. 4 dulu nih. Ntar kalau ada waktunya lanjutin ayat berikutnya. Ya. Apa kata Allah? Orang yang ahli surga, orang yang puasanya menang, orang yang puasanya bernilai, satu, alladzina yunfikuna fis-sarra wad-dharra. Demen infak, hobi sodako, sarra wad-dharra, dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan sempit. Jadi nggak ada istilah berhenti buat orang yang bertakwa, buat ahli surga untuk sodako. Nggak harus nunggu kaya, emang kita udah kaya, betul apa tidak? Ini kan kebanyakan orang kalau mau sodako bilang apa Pak? Ntar kalau gaji 13 keluar gua sodako, gitu. Gitu gaji 13 keluar agak sodako juga. Ntar kalau warisan keluar gua sodako, begitu warisan jadi keluar ya boro-boro sodako, betul Pak? Makanya kalau mau orang naik motor, mau jadi pembalap motor, dia harus belajar motor. Kalau mau jadi dermawan, harus belajar dermawan, walaupun sedikit kita punya. Maka kata Nabi apa? Man lam yasqalil qalil, lam yasqalil kasir. Orang nggak bisa akan dia bersyukur atas yang banyak, kalau dikitnya nggak bisa bersyukur. Jadi kalau sedikitnya pelit, apalagi banyaknya nanti makin sayang Pak, betul atau tidak? Makanya orang yang makin banyak gajinya nggak pernah puas, ya, nggak pernah cukup, kurang aja bawahnya. Kenapa? Karena hidupnya diatur dengan standar nafsu, betul apa tidak Pak? Hati-hati. Ya. Nah Ramadan puasa yang kita bentuk itu bukan menghilangkan nafsu, mengarahkan nafsu. Ya. Dipindahkan nafsu yang tadinya kita demen makan dari pagi sampai sore sampai malam. Berhenti dulu makannya nih pagi-pagi siang-siang. Bahkan yang halal diharamin Allah, maka keluar Ramadan harus lebih cakep Pak. Nah itu. Ingat ya waktu Nabi perang Badar, itu perang dahsyat itu. Tapi begitu sekalinya perang Badar, Nabi bilang dengan sahabatnya apa? Roja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita baru kembali dalam pertempuran yang kecil kata Nabi. Dan bakal masuk pada pertempuran yang besar. Sampai sahabat terenyuh, ya Rasul, perang Badar berkecamuk dengan maut, bergemerincing suara tombak dan pedang, berkuah darah, banyak sahabat kita yang gugur di medan laga, banyak meninggalkan janda, yatim, kau katakan perang kecil. Lalu perang besar itu apa ya Rasul? Jihadun nafs, perang melawan hawa nafsu. Karena dia ada di dalam tubuh kita Pak. Itu yang kita perangi ya. Kalau perang fisik musuhnya kelihatan di depan, di belakang, di kanan, di kiri. Tapi perang melawan hawa nafsu musuhnya tidak kelihatan, ada di dalam diri kita. Dan kalau hidup kita sudah berstandar dengan nafsu,
Yang pertama punya sifat tomak, rakus dan serakah, tidak pernah merasa cukup, tidak pernah merasa puas. Sudah satu mau dua, sudah dua mau tiga. Makanya yang gajinya gede aja puluhan juta masih korupsi. Betul apa tidak? Kenapa? Standar nafsu. Nah yang kedua penyakitnya apa? Setelah tomak, dia tidak bisa membedakan mana yang halal, mana yang haram, mana yang benar, mana yang salah, mana milik sendiri, mana milik negara, milik orang lain. Karena terbayang di dalam uang yang banyak yang bertumpuk, hidupnya bahagia. Padahal bahagia itu tidak jaminan dengan uang, tapi memang sulit bahagia tanpa uang. Betul apa tidak, Pak? Ya, makanya Nabi kan saran ini pada kita ya umatnya, Bapak Ibu kalau cari calon mantu jangan merem. Jangan merem, cari calon mantu merem. Udah bokeh jelek nggak beriman lagi mabok lolo. Nah merem itu namanya. Ya. Nabi ngajarin apa kalau cari calon mantu? Tunkahul mar'atu li arbatin asya'a. Cari karena 4 nih, Bapak Ibu kalau cari calon mantu 4 nih. Yang pertama apa? Li jamaliha, ganteng, cantik. Kan kalau orang kondangan enak, masya Allah. Mantunya cantik banget dah, ganteng banget dah. Tapi kalau pencot atau doyan, ya kan gak seru, ya itu. Jadi cantiknya dulu tuh kata Rasulullah. Memang pandangan pertama kan mata, betul atau tidak? Itu nggak mungkin lah orang kalau ditanya, lu mau cewek yang kayak apa? Jelek nggak apa-apa, nggak mungkin, pasti yang cakep, ya, cantik, yang ganteng, betul nggak? Baru nomor 2 apa? Wali hasabiha, lihat bapaknya yang mana, lihat bapak ibunya mana, keturunan. Iya, wali hasabiha, keturunan. Mau dia orang Padang mau dia orang Jawa, mau dia orang Betawi, ya lihat keturunannya, jangan fanatik. Baru nomor 3 apa? Wali maliha, kaya enggak? Tuh, kalau diambil sama dia, anakku makannya jelas enggak? Kan gitu, Pak. Lah ibu mana sih akan rela hatinya sementara anak makan jelas, Pak, pagi, siang, sore, jajannya jelas, mau diambil mau orang kagak jelas. Lah kagak tega lah, Pak, betul nggak, Pak? Nggak tega. Lah saya aja punya anak perempuan 3, saya bilang lu jangan merem kalau nyari, ya. Masya Allah, ya, melek biar imannya cakep tapi harus punya duit, betul nggak? Kalau bokeh buat apaan? Nggak enak. Diusir mulu kontrakannya, Pak. Anak mau kuliah nggak bisa. Dokter bilang harus dirawat, nggak dirawat, akhirnya mati di rumah. Ya. Masya Allah, itu. Nah, baru pesan Nabi apa? Walidiniha, lihat agama. Nabi nggak bilang lihat orang Arab apa enggak. Nabi lihat orang Jawa apa enggak. Nabi nggak suruh lihat orang Indonesia apa bukan. Lihat walidiniha, agamanya. Masya Allah. Jadi kalau udah 4-4-nya ada, enak deh, Pak. Punya mantu cantik, keturunan kiai, ya, hartanya banyak. Wah, dia juga qori'ah. Masya Allah. Kalau punya istri kayak begitu, Pak, kalau belum mati mah jangan dikubur dulu dah, ya. Masya Allah, cakep itu, ya. Udah jaminan. Tapi kan kata Nabi manusia langka, Pak. Udah cantik kadang-kadang akhlaknya kemedi, ya, betul apa tidak? Iya, ada soleha, ya, tapi namanya doang, ya. Mertua melotot melulu, ngelawan melulu, dibilangin suaminya, suami deketin didorong sama pakinya. Masya Allah, kan bener itu. Maka pesan Nabi apa? Ujung ayat atau hadisnya, fajfar fi jaddidin taribat yadak. Kalau rumah tangga anakmu selamat, mau berkah, lihat yang agamanya, subhanallah. Jadi nggak harus kita fanatik dengan yang namanya suku. Ini kadang-kadang fanatik. Lihat calon anaknya, wah orang Jawa, jangan. Nggak kuat orang Sunda orang Jawa, gitu. Naudzubillah min balik, semua disebutin. Ya, anti nggak fanatik orang Jawa, jangan. Fanatik orang Sunda, jangan. Fanatik orang Padang, jangan. Yang benar yang mana? Ya. Masya Allah,
Yang benar itu jelas inna akramakum indallahi atqakum. Kalau dia bertakwa, saudara kita dia mulia di mata Allah. Anak saya tuh jujur Pak, dari anak yang pertama namanya Ahmad Mujahid, yang kedua Almaratus Solehah, yang ketiga Aslam Mubarak, yang keempat Arikah, nomor 5-nya Azmi Al Fauzi, nomor 6-nya Zakiyah. Itu sarjana semua udah saya titipin, tapi saya nggak fanatik. Yang satu cinta ke sono Habib Muksin yang ngajar di sini guru anak saya tuh yang nomor 4. Ya. Habib Hasan guru anak saya nomor 1, nomor 2. Jadi silakan saja, udah punya ilmu nanti akan tinggal disaring. Betul atau tidak Pak? Jadi kita nggak boleh fanatik. Kalau kiai nggak benar juga kan ada. Habib nggak benar loh, banyak, ya, banyak, ya, bukan nggak ada lagi, banyak. Maka surga bukan punya Habib, bukan punya orang Arab, tapi orang yang bertakwa. Jadi siapa yang bertakwa? Alladzina yunfikuna fisarra waddara. Itu ahli surga tuh. Maka kalau Bapak Ibu mau disebut ahli surga, mulai sekarang jadilah tangan yang di atas. Orang yang ahli sodako Pak, saya baca hadis Bukhari Muslim. Ada di sebuah hadis kita kata, sab'atun yuzilluhumullah yauma la illa zilluh. Ada 7 golongan orang yang akan dilindungi Allah dari kiamat, di mana tidak ada hari perlindungan kecuali perlindungan Allah dari 7 itu. Saya baca nomor yang 1 yang saya akan kita bahas ini apa kata Nabi? Rajulun tasaddaqa bisodaqatin fa'faha hatta la ta'lama simalhu matun piku yaminu. Jadi orang yang gemar bersodaqah fa'faha, sodakonya disembunyikan Pak, diumpetin sampai tangan kiri nggak tahu matun piku yaminu apa yang diberikan oleh tangan kanan. Tuh subhanallah. Jadi Pak Ustadz sedekah harus sembunyi-sembunyi, bagus terang-terangan bagus, yang nggak bagus sembunyi-sembunyi nggak pernah sedekah. Jadi terang-terangan, yang penting hati, betul nggak Pak? Ya, kita nggak boleh sujon sama orang. Panitia bikin pengumuman, ayo lelang karpet, orang kaya komen, saya 20 meter. Ada yang hatinya busuk, bilang apa dalam hati? Wah sombong banget loh, tentang kaya, biar dibilang dermawan. Tuh salah Pak. Ada orang kaya bilang saya 1 meter, kaya-kaya pelit. Tuh salah lagi. Yang benar yang mana nih? Ya. Betul atau tidak Pak? Jadi kalau sudah ingin berbuat baik nggak usah lihat orang deh. Kalau Allah Nabi-Nya udah itu yang benar, kerjakan. Insya Allah. Orang mah nggak pada jelek kadang-kadang, apalagi dengan pandangan sentimen. Kenapa Abu Jahal, Abu Lahab tidak mau menerima kebenaran Nabi? Padahal dulu dia ngakui bahwa Nabi itu adalah Al-Amin sejak kecil. Kenapa tiba-tiba menolak kebenaran Nabi? Kena iri. Kenapa Muhammad diangkat jadi Nabi? Kan dia pengembala domba, harusnya saya ningrat begitu. Gara-gara iri, jadi kebenarannya ditolak. Siapa saja sampai merembas ke Depok 2, kalau dia iri ngaco dah pokoknya. Orang benar salah aja bawaannya, betul atau tidak Pak? Itu. Ada orang nih 2 calon DKM, yang satu kepilih, satu kagak, marahan sama masjid. Kan aneh gitu, marahan sama masjid, sama musola. Wah ke masjid lagi. Ini Depok sono, Depoknya ujung sono, sini mah nggak beda, ya nggak? Ya. Masya Allah, hati-hati itu, ya. Masya Allah. Jadi Bapak Ibu, ini yang pertama. Nomor 2 apa kata Allah? Wal kadhiminal ghaidha, mampu menahan amarah. Jadi ahli surga bukan nggak pernah marah, punya marah, tapi dia pandai menahan marahnya Pak. Loh. Jadi jangan dilampiaskan marahnya terus, ya sampai istrinya digampar, istrinya disuruh pulang ke rumah orang tua. Itu kan walaupun sindiran tapi udah jatuh itu. Maka hati-hati. Nah kalau dipulang gimana Pak akhirnya? Ya Allah. Akhirnya kita sedih, merasa kehilangan, betul apa tidak? Makanya Nabi pesan kalau bermasalah cuma pindah kamar doang.
Ya bapak di nomor 1, istri nomor 2 gitu aja. Atau bapak di sebelah kanan, istri sebelah kiri, depan atau belakang. Begitu malam hujan kan tinggal datang doang, gampang deket. Kalau disuruh pulang kan repot. Masya Allah, hujan-hujan bawa payung marahin. Ya, luar biasa Nabi itu ajarannya. Ya. Jadi bapak ibu jamaah yang berkata wal kadhimin gitu, mampu menahan marah. Ini ada cerita. Seorang guru jam 2 muridnya lagi tidur dibangunin. Kenapa? Gurunya itu mau minta tolong berwudu, disiramin. Kan zaman dulu tuh kalau wudu belum zaman kayak sekarang keran, Pak. Kadang-kadang yang si A guyurin, betul nggak? Ya, dia model kayak padasan gitu. Jadi orang, nah guru ini bangunin murid minta ditolongin. Begitu diguyurin, Pak, salah guyur, masih ngantuk. Ya diguyur kepala kiainya. Kiainya begitu mau marah, muridnya bilang wal kadhiminal ghaidh. Ya Allah, akhirnya dia bingung Pak, gurunya mau marah disebutin. Orang takwa mampu menahan marah, nggak jadi marah Pak. Akhirnya kata gurunya mulai sekarang kau aku panggil Al-Kadzib katanya. Ya Masya Allah, itu luar biasa. Jadi Bapak Ibu bukan nggak pernah marah. Allah aja marah kok sama hambanya, ada betul atau tidak? Marah. Walakin kadzabu faqatnahum makanu yaksibun. Itu kemarahan Allah. Maka yang namanya musibah jangan lalu kita berpikir ini ujian. Jangan. Introspeksi dulu yang benar. Ini kok saya tiba-tiba jadi susah hidupnya. Kok saya punya usaha macet semua. Kenapa ya? Oh lagi diuji. Belum tentu lagi diuji. Lagi dijewer sama Allah. Kok musibah mulu lagi dijewer sama Allah. Kenapa? Karena maksiat bertumpuk. Betul atau tidak? Maksiat dari ujung sampai ke bawah. Dari atasan sampai ke bawah. Jadi Allah bukan sekedar diuji. Dijewer. Allah marah, ditegur. Makanya kalau para wali seminggu nggak sakit, apa dibilang? Allah nggak sayang, apa yang saya gitu. Tapi kalau kita sakit gimana Bu? Allah, gue sakit dulu. Ya. Masya Allah. Ya, itu. Nah, yang nomor 3 apa orang yang bertakwa? Orang ahli surga. Wal afina anin nas. Ya. Dia tuh nggak pakai orang minta maaf udah dimaafin. Ini kadang-kadang nggak, lu harus sujud sama gue. Ya Allah, mana ketakwaannya? Sujud turunan nggak bakal gue mau baiat. Masya Allah, orang Islam kok begitu? Baca Quran rajin, jikirannya banyak, tapi hatinya kayak batu keras. Harus kayak air kita. Yang walaupun lembut tapi ini bangunan berdiri karena adanya air, betul apa tidak Pak? Tanpa ada air nggak akan berdiri bangunan masjid, ya. Maka jadilah kita air Pak, yang bisa sejuk kemana saja, nyaman di hati orang, betul apa tidak ya? Itu. Jadi wal afina anin nas, memaafkan kesalahan orang. Nggak perlu dia harus pakai minta maaf, pokoknya saya udah maafin. Ini ada cerita Pak, Nabi pernah di dalam masjid. Kayak gini lah ngobrol, sedang asik bicara dengan sahabat, tiba-tiba Nabi bilang apa? Sahabatku, sebentar lagi ahli surga masuk. Sebentar lagi ahli surga masuk nih ke dalam masjid. Wah, sahabat pada menoleh ke belakang semua, ke depan, ke pintu-pintu masjid pokoknya. Yang datang orang sudah tua renta Pak. Ya, wajahnya basah, bekas berwudu, sholat tahiyatul masjid. Besoknya hari kedua Nabi ngomong lagi, sebentar lagi ahli surga datang. Yang datangnya kemarin Pak sampai 3 hari. Akhirnya Abdullah ibnu Umar langsung nyamar sebagai musafir. Nyamar sebagai musafir, ikutin bapak tua tersebut, nginep di rumahnya, ingin tahu apa amalannya. Kok Nabi bilang ahli surga. 3 malam Abdullah ibnu Umar nginep di rumahnya, nggak lihat kehebatan, biasa pada umumnya. Kenapa Nabi katakan ahli surga? Akhirnya Abdullah ibnu Umar buka samarannya, mulai tahulah bapak tua tahu, Allah Umar, Abdullah ibnu Umar, kenapa kamu kayak gini? Saya nyamar, saya ingin tahu. 3 hari saya bersama Nabi, bapak dijulukin ahli surga. Saya ingin tahu amalan bapak apa. Saya nggak lihat tuh bapak bangun tiap malam tahajud.
Saya nggak lihat Bapak bagi-bagian duit di sini. Apa jawabannya? Bagaimana saya bisa bangun tahajud? Rematik saya udah parah, kena air dingin kumat. Bagaimana sih bisa sodako? Di sini paling miskin saya. Lah dengan apa Nabi bilang Bapak ahli surga? Apa kebiasaan Bapak? Apa dia bilang? Saya kalau mau tidur, sebelum saya pejamkan mata saya ingat-ingat tuh teman-teman saya, tetangga kanan kiri saya. Apa yang kamu ingat? Sebelum saya merem, pokoknya semua saudara teman saya yang punya salah sama saya ridho, saya maafkan tanpa mereka minta maaf. Subhan, ahli memaafkan kesalahan orang ternyata ahli surga. Maka jangan jadi pendendam, ya. Jangan jadi pendendam. Saya aja pernah Pak di Darul Rahman, ingat gak? Berapa tahun yang lalu udah positif berapa bulan, ya. Lama Ustadz Idul Fitri jangan kemana-mana. Iya, saya udah agendakan, saya udah ngirim Ustadz ke sono kemari. Jadwal saya tiba-tiba besok mau terawih, suratnya saya pikir surat terawih, surat nggak jadi khotib. Ya, kaget, astagfirullah. Ya udah nggak apa-apa. Tapi itu pengalaman. Insya Allah. Apakah harus dendam? Kagak. Allah di mana saja saya ingat benar kata kisah. Ana sahmun min sihamil Islam. Kamu adalah anak daripada anak-anaknya Islam. Painama rumitu ilaihi, di mana saja kamu dibidikan maka di sanalah kamu harus meluncur. Betul apa tidak? Kalau bidikan ke sini, saya kemari. Buktinya ini tadi saya ngomong dengan Pak Haji Abdul Khalik. 2 hari yang lalu beliau telepon saya, Pak Ustadz, besok kosong nggak? Kosong, saya masih belum pembukaan ngajar. Udah saya jadwal kemari kuliah subuh. Tahu-tahu semalam jam 10 Al-Ikhlas tempat saya ngajar Cakalele. WA saya, Ustadz pengajian mulai besok subuh jangan lupa kuliah subuh. Astagfirullah, saya balas, mohon maaf saya udah punya acara, saya kirim Ustadz Ferry Irawan SAG. Sampai tadi pagi jam 3 saya bangun tahajud, saya lihat belum dibaca, sampai baru saya tunjukkan Pak Johalik belum dibaca. Tapi insya Allah saya jam 4-an dan teleponan dengan Ustadz Ferry, jangan lupa ya datang ke Cakalele, salamin saya di Darul Rahman. Insya. Jadi anas sahmun min sihamil Islam, yang dulu aja kita duluin. Alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu, saya ini orang dalam di Darul Rahman. Orang dari remaja tanya aja Pak Asep tuh. Dari remaja saya dulu di sini. Jadi bukan orang luar. Kalau Idul Fitri pakai saya ya orang dalam, bukan orang luar. Jadi nggak usah repot-repot. Nggak pakai surat juga jadi kalau saya mah. Orang dalam. Nggak pernah saya mikirin amplop khusus di sini. Yang penting kan isinya Pak. Masya Allah. Nah yang terakhir nih nomor 4, karena udah jam 6 ya, kita masih punya tugas masing-masing. Ini acara halal bihalal ya, sampai nomor 4 aja. Wallahu yuhibbul muhsinin. Nomor 4 itu ahli surga adalah Allah cinta, Allah seneng, Allah suka kepada orang yang baik, orang yang ihsan. Nah siapa orang yang ihsan itu? Pertama ihsan ilallah, kepada Allah. Lah kemarin Bapak Ibu bagaimana baiknya tak kita sholat tarawih tiap malam 23 rakaat, belum lagi itikaf kita, belum lagi baiknya kita baca Al-Quran. Ada yang 2 kali, 3 kali hatam, ada yang sekali, ada yang kagak hatam, betul gak? Ya, luar biasa. Nah kalau kemarin kita sudah baik sama Allah, rawat tuh kebaikan itu Pak. Keluar dari Ramadan, yang tadinya baca Quran, sekarang saya mau tanya udah berapa juz nih? Ini 14 hari. Ayo, udah dapat berapa juz baca Qurannya? Ya, kalau misalnya dibagi 1 juz 3 hari aja misalnya, berarti kita udah dapat 4 juz, 5 juz. Ya, walaupun banyak kesibukan jangan lupa. Ya, pesan Nabi Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Fa'innahu, karena nanti Al-Quran ya'ti yaumil qiyamah, dia akan datang Pak. Ngapain Al-Quran datang? Syafi'an, sebagai penolong, sebagai syafaat di ashabi, kepada orang yang membaca. Jadi Bapak Ibu, jadikan kita seperti ngopi Al-Quran. Kok pala pusingnya kenapa ya? Oh belum ngopi, begitu ngopi hilang pusingnya. Nah begitu, kenapa hati kayak gelisah ya, nggak tenang. Oh belum baca Al-Quran, begitu ambil wudhu baca Al-Quran, tenang jiwanya. Alhamdulillah.
Baca Al-Quran tiap hari, tiada hari tanpa membaca Al-Quran. Kalau kita ingin dekat dengan Allah, baca Al-Quran. Apa kata Nabi? Man arada ayyatakallama ma'allahi falyaqra'il Quran. Kalau mau ngobrol dengan Allah, mau berdialog, mau komunikasi dengan Allah, baca Al-Quran. Jadi waktu kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Itu lagi ngobrol sama Allah. Masa sih nggak bangga dengan Allah ngobrol? Kita ngobrol sama orang gede aja bisa bangga. Misalnya Bapak Ibu ngobrol dengan Pak Presiden Prabowo, bangga nggak? Selfie dong. Ya. Betul kan? Digedein, taruh di ruang tamu. Siapa yang datang ditunjukin, dia lupa sama dirinya. Bangga, masa nggak bangga dengan Allah? Sholat 5 kali ketemu sama Allah, baca Al-Quran, lagi berbangga-bangga dengan Allah, insya Allah. Nah Bapak Ibu jamaah yang kedua, berbuat baik kepada sesama manusia. Jadi kalau Ramadan kita udah baik, nggak buka lagi aib saudara kita, nggak gibah, begitu keluar Ramadan udah berhenti, tutup, habis, nggak pernah ngomongin lagi temennya. Kalau ada teman ngomongin, manfaatkan Ramadan yang kemarin. Betul apa tidak? Udah. Jadi jangan Ramadan berhenti ngomongin orang, begitu besok Ramadan, rapat. Ngomongin orangnya luar biasa. Na'udzubillah, hati-hati. Jadi kita baik pada manusia itu, satu, jangan kita mengganggu. Itu yang penting Pak. Ya. Jangan sakitin orang. Makanya orang yang keblangsak hidupnya, saya kasih tahu nih, yang pertama orang akan kebelakang hidupnya serakah dengan warisan tuh Pak, hati-hati. Serakah dengan warisan, belangsak hidupnya. Yang kedua nyakitin hati orang, zalim, sama agama apa saja nggak boleh. Nggak harus dengan orang Islam saja, sama agama apa nggak boleh. Sebab kalau dia kita zalimin, dia berdoa minta sama Allah, udah refleks, doanya dikabul tanpa aling-aling. Makanya hati-hati, jangan zalim orang. Kalau orang zalim kita nggak apa-apa, kita nggak usah doain, biar Allah yang balas, kan begitu. Ya. Tapi kalau seandainya kita zalim orang, jangan. Orang zalim kita nggak apa-apa. Kita berarti sudah mulai mengambil kasih sayang Allah buat diri kita. Jadi Bapak Ibu, yang pertama jangan sampai nyakitin hati orang. Jadi berbaik sangka sama orang yang baik-baik, jangan prasangka buruk. Nah yang kedua, kita berbuat baik kepada orang itu adalah kita jagalah tangan kita, ya. Sebab ini dua ini yang jadi masalah, mulut dengan tangan. Contohnya apa? Tangan. Misalnya ada kita punya pohon nih, pohon kita udah mulai masuk ke rumah orang. Hati-hati, tangan kita jangan malas untuk mengguntingnya. Kita pertebang, jangan sampai kotoran ganggu rumah tetangga. Jangan malas di tangan. Kalau memang misalnya tetangga bilang jangan ditebang, alhamdulillah berarti redo. Tapi nanti buah yang ke situ bagian dia dato, biarin, jangan diambil begitu. Kotorannya doang dikasih, jangan. Jadi jangan lupa berbuat baik kepada Allah dan berbuat baik kepada sesama manusia. Sebagai penutup, Quran surat ketiga ayat 112 Allah berfirman, Duribat alaimu jillatu aina masukipu illa bihabli minallah wa habli minan nas. Manusia akan hina di mana saja dia berada, kecuali yang punya hubungan kuat kepada Allah dan punya hubungan kuat kepada sesama manusia, insya Allah. Jadi mudah-mudahan dengan berhalal bihalal ini kita saling menghalalkan teman kita, teman menghalalkan kita. Dan mudah-mudahan, tapi jangan lupa kalau utang mah belum dihalalkan ya, namanya utang masih jutaan masa dihalalin ya, kita aja harus bayar angsurannya misalnya ya, kecuali diredoin insya Allah. Nah Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah sudah jam 6, kita masih barangkali ada acara yang lain. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allah Allah
Mantap, salam ke video ini. Sallallahu alaihi Wasallam sallallahu Muhammad 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 sallallahu alaihi wasallam Sallallahu Semangat. Stop. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala Muhammad. Untuk jemaah bapak pengajian hari Senin Sasa Al-Qur'an sudah mulai, Jumat pagi sudah mulai minggu ini, untuk malam Jumat sudah mulai minggu ini ya. Jadi Jumat pagi insya Allah ditraktir lagi masuk ke rumah kaji ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Hah? Oh, ada sarapan. Kalau saya tanya semua para alim ulama terfadhal. Al-Maqbulat Masyrubat Mustafa. Jadi tiap hari kita lebih ada ini tidak normal. Ada sarapan. Jangan tidak. Lahir batin Bapak. Siang bantu.